Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di pagi hari ini kita sama-sama boleh mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas hidup terlebih waktu dan kesempatan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terukur dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan kita saat ini, kasih Tuhan sungguh tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita sungguh-sungguh lagi bergantung kepada Tuhan, sebab kita percaya di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan, terima kasih Tuhan, jikalau di pagi hari ini kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu. Kami boleh dibangunkan di dalam keadaan yang sehat, kuat, tanpa kekurangan sedikit apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita percaya bahwasannya mujizat Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut lidahnya Tuhan, Engkau penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang Ia sampaikan itu perkataan yang dari Tuhan, dan itu sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di pelayanan Elioteria, misi berkat untuk negeri. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop siapa yang harus diundang. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mau mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Firman itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang diberkati dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul atau saya beri tema kebahagiaan yang tulus. Tetapi sebelum itu di sini saya memiliki sebuah ilustrasi. Di sini saya memiliki 2 gelas yang terisi, kemudian 1 gelas yang kosong. 2 gelas yang terisi ini saya mengibaratkannya sebagai kehidupan manusia atau kehidupan orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkecukupan. Di dalam kehidupan sosial dan masyarakat, ia adalah orang yang terkenal, ia adalah orang yang terhormat. Sedangkan gelas ini adalah gelas yang kosong, ibarat orang-orang kecil yang tidak terlihat apapun. Seperti firman Tuhan katakan, mungkin adalah orang-orang buta, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, seperti itu. Orang-orang yang berada dalam disabilitas, yang tidak dilihat oleh dunia dan tidak dilihat oleh kehidupan masyarakat. Ketika kebaikan itu diberikan antara dua ini,
dua gelas yang terisi ini, apa yang akan terjadi? Ketika engkau mengundang ia ke rumahmu, ketika engkau melakukan kebaikan dalam kehidupannya, keluar. Jadi gelas yang terisi penuh, bahkan airnya keluar. Jadi ingin menggambarkan, kadang kala perbuatan kita itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena ia mampu membalasnya dalam kehidupanmu. Dan mungkin juga yang bisa kita temukan, kita sudah mengupayakan banyak hal yang baik, kita sudah mengupayakan mengundang dia dan memberikan yang terbaik untuknya, tetapi ada saja yang kurang. Itu adalah realita dan mungkin kita semua bisa melihat. Tapi apa yang terjadi ketika air ini saya tumpahkan ke dalam gelas yang kosong ini? Terisi dengan cukup dan pas. Tidak ada satu tetes pun yang keluar. Diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melihat hal ini, akan muncul sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang tulus. Apakah mereka bisa membalas kita seperti apa yang kita lakukan kepada mereka? Jawabannya tidak. Tetapi apa yang bisa mereka berikan kepada kita adalah doa. Semakin kita banyak melakukan perbuatan baik untuk orang-orang yang demikian, secara rohani, secara kekuatan spiritual, doa semakin banyak untuk kita. Apakah doa supaya kita mendapatkan malapetaka? Tentu tidak. Tetapi doa supaya kita mendapatkan kebaikan. Ini yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang itu mengundang ia, ini yang ingin diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena ia melihat orang-orang pada masa itu membangun relasi karena melihat nilai keuntungan. Apa yang bisa kamu berikan jika saya berbuat baik kepadamu? Apa kira-kiranya balasan yang saya dapatkan ketika saya melakukan kebaikan? Melihat dia akan memberikan keuntungan kepada saya. Itu yang Tuhan Yesus lihat dalam situasi itu. Itulah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada kita. Bukan maksud Tuhan ingin membuat kita tidak peduli kepada keluarga, kepada tetangga atau sebagainya. Tidak sama sekali. Tapi nilai yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita adalah Tuhan ingin mematahkan atau menghancurkan tembok pemisah dalam relasi antara orang kaya dan orang miskin. Karena di mata Tuhan semua orang sama. Dan itu hal yang ingin Tuhan ajarkan dan tekankan juga kepada kita. Bahwa hendaknya kita juga melihat relasi itu. Bahwa antara orang miskin dan orang kaya adalah sama. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita berusaha membangun relasi yang hanya mencari nilai keuntungan, yang mencari nilai untuk dapat membuat kita dihormati. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, Ia ingin kita membangun sebuah relasi yang indah, kebahagiaan yang tulus, yakni relasi yang memberi tanpa mengharapkan balas jasa. Karena Ia ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah persekutuan. Persekutuan yang berdasarkan anugerah. Karena inilah gambaran kita Bapak Ibu. Gambaran relasi kita dengan Tuhan. Realita yang terjadi.
Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati bagi kita semua. Untuk apa? Untuk memberikan keampunan dosa, untuk membuat kita yang berdosa, yang upah maut adalah mati. Upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus ingin mengajarkan itu, dan Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita secara cuma-cuma. Adakah dari kita semua yang memiliki kehidupan yang baik bisa membalaskan kebaikan Tuhan tersebut? Tentu jawabannya tidak ada satu orang. Karena tidak ada satu hal pun yang kita miliki yang dapat menolong kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, ketika engkau mengundang orang-orang kecil itu, mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu. Tetapi Dia yang di atas akan membalasnya. Dengan demikian, dengan relasi ini, kita bisa menghargai bagaimana relasi kita dengan Tuhan, kebergantungan hidup kita dengan Dia sebagai Tuhan. Kita kepada Dia, bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, kebaikan kita hari ini, mari kita tebarkan kepada mereka yang tidak bisa membalasnya kepada kita. Tetapi doa dari mereka adalah doa berkat bagi kita, akan membuat kita merasakan kebahagiaan yang tulus itu. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau boleh mengajarkan kepada kami kebenaran firman pada saat ini. Bahwa siapa yang harus kami undang. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kami, untuk kami bisa melihat orang-orang kecil, orang-orang yang tidak memiliki apapun, orang-orang yang tidak terpandang di dalam kehidupan. Karena mereka Tuhan, berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang tulus. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, yang mengabarkan kasih karunia tanpa balas jasa. Juga mau berdoa bagi kehidupan mereka yang di luar sana yang tidak memiliki berkat seperti apa yang kami miliki. Kami percaya orang-orang kecil ini senantiasa disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga ya Bapa, bagi mereka yang sakit, melalui setiap proses obat, Tuhan, kami berserah kepadamu untuk setiap kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Biar kami dapat mengerti makna kehidupan dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Teman-teman, mari ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kata kami yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.